Selanjutnya ada kemajuan teknologi dalam model Solo. Model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksi dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada menambah efisiensi tenaga kerja E. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F K, L E dikali E. L kali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L kali E. Esensi model ini adalah kenaikan efisiensi analog dengan kenaikan jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai dua pekerja L kali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jika jumlah pekerja L kali E tumbuh pada tingkat N plus G, sekarang perubahan persediaan modal pekerja yaitu Ksen sama dengan I min S plus N plus G K, di mana I sama dengan SFK. Di sini ada kurvanya, catat, yaitu K sama dengan K atau LE dan Y sama dengan Y atau L kali E. Jadi Y sama dengan FK sekarang berbeda juga bila tidak ditambahkan G diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif, baru muncul oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu sangat penting karena bisa mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G yang mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan jarak yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengalami K. Pada kondisi mapan, investasi SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi, modal prakerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan. Karena Y sama dengan FK, output prakerja efektif yang juga konstan. Namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi output per pekerja juga bertambah pada tingkat G. Output total Y sama dengan YX kali E kali L tumbuh pada tingkat N plus G. Di sini ada kemajuan bisa dijelaskan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga dimodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi pekerja. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan pekerja yaitu C sama dengan FK min S plus N plus G plus K. Kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK S plus N plus G disusun orang yaitu MPK min S sama dengan N plus G, yakni pada tingkat modal kaidah emas produk marginal modal neto MPK min S sama dengan tingkat pertumbuhan output total N plus G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal yang lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah. Tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solo dengan kemajuan teknologi yaitu ada 3 variabel, simbol, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Yang pertama yaitu modal prakerja efektif, yaitu simbolnya K sama dengan K atau E kali L. Kondisi mapannya 0. Sedangkan output prakerja efektif simbolnya Y sama dengan Y atau E kali L sama dengan FK. Kondisi mapannya yaitu 0. Yang ketiga ada output kerja, yaitu simbolnya Y atau L sama dengan Y kali E. Kondisi mapannya G. Yang terakhir ada output total, yaitu simbolnya Y sama dengan Y kali E kali L. Kondisi mapannya yaitu N plus. Dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan, yaitu sejauh ini telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solo untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Pertumbuhan yang berimbang. Menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama pada kondisi mapan, yaitu sifatnya pertumbuhan berimbang. Pada kondisi mapan, output prakerja Y atau L dan persediaan modal per pekerja K atau L keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data AS, di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor. Pertumbuhan mempengaruhi pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat lagi. Selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkatkan hampir sama dengan
GDP real. Namun, harga sewa modal real membuat pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar. Selanjutnya ada konvergensi. Sifat mengajar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akuntansi hubungan akumulasi faktor vs efisiensi produksi. Perbedaan ada dua secara sederhananya, yaitu faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human kapital. Yang kedua ada efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yaitu secara sederhananya yaitu pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilan secara Pertanyaan kunci dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan kondisi prapekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan US. Perbandingannya yaitu produk marginal modal neto dan depresiasi MK-S. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan total N plus G. Ingat bahwa pada kondisi mapan kaidah emas yaitu MPK-S sama dengan N plus G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK-S lebih kecil N plus G. Jumlah pada kondisi mapan kaidah emas yaitu jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK-S lebih besar N plus G. Perekonomian US, produk marginal modal neto setelah depresiasi MPK-S, tunggu pertumbuhan output total N plus G. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian US, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output N plus G dan produk marginal modal neto MPK-S. GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahun, jadi N plus G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksirkan produk marginal modal neto dari faktor-faktor. 1. Persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP 1 tahun atau K sama dengan 2,5 Y. Depresi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Yang terakhir ada pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK kali K sama dengan 0,3 Y. Kita bisa menyelesaikan tingkat depresiasi dengan pembagian bersama 2 dengan persamaan 1. SK per K sama dengan 0,1 Y atau 2 tidak Y 5 Y sama dengan 0,04. Dan kita bisa menyelesaikan produk marginal modal MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK kali K atau K sama dengan 0,3 Y per 2 kali Y. MPK sama dengan 0,2. Jadi sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahunnya. Dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal tersebut modal neto MPK min D sekitar 8% per. Sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal MPK-S sama dengan 8% per tahun jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian N plus G sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasi bahwa persediaan modal pada perekonomian US jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak daripada pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih. Mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dan pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakan. Ketika pengeluaran lebih besar, pendapatan terjadi defisit anggaran, sedangkan ketika pengeluaran lebih kecil, pendapatan terjadinya surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan membangun institusi yang tepat. Negara-negara memiliki berbagai tingkat produktivitas sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, terdasi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintahan sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solow namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak meneliti. Di dalam model Solow sama dengan teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solow tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari model dasar, mulai dengan fungsi produksi sederhana di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah kusasa yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit. Perhatikan fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan fungsi antara modal
model pertumbuhan endogen ini dengan model solo. Kita akumulasi model dengan persamaan yang mirip dengan yang kita gunakan, yaitu Haska min SY. Haska persamaan ini menyatakan bahwa perubahan percaturan model sama dengan investasi SY dikurangi depresiasi SK. Kita gabungan persamaan ini dengan fungsi produksi yang disusun ulang dan mendapatkan Hasen Y per Y sama dengan Hasen K per K sama dengan SA min S. Hasen Y per Y sama dengan Hasen K per K sama dengan SA min S. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output Hasen Y per Y. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih besar S, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya maka asosiasi kemajuan teknologi eksogen. Pada model solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembangan model yang kian akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Perekonomian kreatif. Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghalusan kreatif. Menurut Schumpeter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.